Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Nama saya Fridolina Fenty Fatin, kelas A, jurusan Sosiologi semester 7, NIM 170303040. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sosiologi terapan merupakan pengetahuan yang memanfaatkan di bidang sosiologi untuk keperluan praktis atau menunjukkan kebijakan di suatu bidang sosial. Di sini bagian yang pertama membahas tentang perbedaan kelas sosial dan konsepsi penggunaan mainan. Seperti yang kita ketahui bahwa perbedaan kelas sosial dibagi antara beberapa bagian, yaitu kelas sosial menengah atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial rendah. Kelas sosial di atas itu contohnya seperti orang yang memiliki mobil, memiliki rumah mewah, dan sebagainya. Sedangkan kelas sosial menengah itu orang yang hidupnya pas-pasan. Sedangkan kelas sosial rendah itu orang yang kebutuhannya belum terpenuhi. Sehingga dalam konsepsi penggunaan mainan itu berbeda. Anak-anak dari kelas sosial atas mainannya beda, dan kelas sosial menengah beda. Timbal balik antara kelas sosial atas dan kelas sosial menengah. Bagian yang kedua tentang perbedaan kelas sosial dalam relevansi bahasa untuk sosialisasi. Relevansi bahasa dalam sosialisasi ini, sosialisasi adalah tempat di mana seseorang bisa melakukan suatu pengetahuan atau menemukan suatu pengetahuan. Contohnya agen-agen sosialisasi itu seperti keluarga, teman bermain, sekolah, dan sebagainya. Di sini keluarga adalah agen sosialisasi pertama dan paling utama untuk seseorang dibina sejak kecil. Di sini juga membahas tentang diskriminasi antara tingkat kesulitan bergantung pada pernyataan individu. Diskriminasi ini juga memang sangat berpengaruh bagi individu karena dalam suatu individu atau sikap seseorang atau individu tergantung dari binaan keluarga atau kedua orang tuanya. Analisis tingkat dan jenis diskriminasi di pihak kelas menengah dan ibu kelas bekerja memberi kita alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa penskalaan tersebut, prosedur dan pertanyaannya sesuai. Bagian yang ketiga tentang kekhususan konseptual kebijakan dan kognitif sosialisasi dengan referensi khusus pada bahasa.
Di sini mereka membahas tentang penelitian atau makalah yang diambil, dan mereka mewawancarai kedua orang tua para ibu yang bersangkutan untuk memeriksa sifat sistem peran keluarga, sejauh mana keluarga tertanam dalam sistem kekerabatan dan dalam masyarakat. Nah, di sini sejauh mana tertanam dalam sistem kekerabatan dan dalam masyarakat ini, bagaimana tergantung anak yang bergaul atau sistem kekerabatannya sangat erat dengan masyarakat, sehingga masyarakat mengenal bahwa anak tersebut memang baik. Tetapi awal pertama itu kedua orang tua itu yang harus membina sehingga perilaku anak itu baik jika dipandang oleh semua masyarakat. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menunjukkan hubungan antar kelas sosial dan kekhususan konseptual ibu komunikasi. Bagian yang keempat tentang kelas sosial, kelompok nominal, dan referensi. Di sini mereka membahas tentang referensi anaforik, jauh lebih umum daripada kataforis, dan dapat diterapkan pada berbagai kategori tata bahasa, terutama untuk kata ganti, tetapi juga untuk desain seperti ini. Namun ada kemungkinan ketiga terbuka untuk referensi. Misalnya, salah satu berdiri di tepi lapangan sepak bola dan para pemain berkumpul di sekitar gawang. Bagian yang kelima tentang perbedaan kelas sosial dalam ekspresi ketidakpastian pada anak usia 5 tahun. Dalam pembahasan ini yang paling sering menggunakan bahasa untuk mendeskripsikan tetaphenes. Kesimpulan dari penelitian ini atau hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang berorientasi pada penggunaan ekspresi ketidakpastian lebih terkait erat dengan kelas sosial daripada kemampuan verbal. Selain itu, orientasi ini terbukti terutama sebagai fenomena kelas menengah. Bagian keenam tentang diskriminasi perseptual dan verbal, penggunaan kode yang diuraikan dan dibatasi. Dalam pembahasan ini, bahasa yang dihasilkan hanya dibatasi oleh topik umum yang ditaruhkan mode komunikasi linguistik dan psikologis sosial situasi. Tidak ada jawaban singkat yang benar atau salah. Misalnya, itu belum terbukti. Pengurungan ke kode yang terbatas dikaitkan dengan pengurangan kemungkinan efisiensi berfungsi dalam tugas yang membutuhkan ketepatan bahasa yang terbatas. Yang ketujuh, kelas sosial dan bahasa kontrol anak-anak pada usia 5 dan 7 tahun. Dalam pembahasan ini, konsep yang harus memungkinkan penelitian untuk mengintegrasikan konsep sosiologi,
dan konsep linguistik, teori sosiologi mengidentifikasi arti penting secara sosial. Setelah ditemukan tata bahasa berbagai masalah atau realisasi leksikal juga mampu menentukan spesifikasi. Bab 8. Dari mana asal jawaban anak-anak? Sistem pribadi kontrol menggunakan penjelasan berbagai verbal yang mengarahkan perhatian pada konsepsi perilaku individu. Bagaimana orang-orang tertentu akan merasakan atau akan merasakan apa yang mereka inginkan atau harus dilakukan mengingat peristiwa tertentu. Dalam sistem ini, anak diberikan alasan perilaku yang melampaui batas dari peran yang dianggap berasal dari sistem posisi dan bahasa dapat berfungsi secara tidak langsung sebagai alat kontrol di dalamnya, digunakan untuk menyampaikan informasi yang relevan dengan perilaku. Yang ke-9, pengaruh jenis kelamin, kelas sosial, dan jeda lokasi dalam fenomena keraguan 7. Anak-anak berusia penelitian yang dilaporkan dalam makalah ini adalah pengaruh jenis kelamin terhadap anak-anak. Mengemukakan sehubungan dengan diskusi tentang keluarga yang berorientasi pada posisi dan orang kemungkinan berbeda dalam penggunaan bahasa di dalam kelas pekerjaan antara anak laki-laki dan perempuan. Beberapa gadis kelas bekerja dia mengarahkan memiliki lebih banyak peran dibandingkan anak laki-laki. Bagian yang ke-10 tentang kode, register, dan dialek sosial. Dalam konsep ini, yang setiap pada tulisan dan komentar berstand dalam seminar dan diskusi. Pertanyaan adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pandangan saya selalu untuk mencirikan varietas kode dengan mengacu pada perbedaan di tingkat kelas sosial. Sekian dan terima kasih.